Halo BDkers, menjadi orang nomor satu di instansi kepolisian dan TNI, siapa yang hidupnya lebih enak? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atau Jenderal Andika Perkasa? Pada tahun 2021 ini kita telah menyaksikan pelantikan kedua jenderal ini di masing-masing instansinya. Tapi bagaimana dengan jumlah gaji dan tunjangan hingga fasilitas yang didapat? Mari kita bongkar. Selama ini, apakah kamu sudah tahu apa tugas dan fungsi serta wewenang polisi? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sementara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disingkat Kapolri adalah seorang pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut. Seorang Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh fungsi kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang mengemban jabatan ini juga dapat menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis di lingkup kepolisian. Lalu bagaimana dengan TNI? Pimpinan tertinggi dalam institusi ini adalah perwira tinggi militer yang biasanya disebut sebagai Panglima TNI. Ketentuan tentang tugas dan fungsi seorang Panglima diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sebagai pimpinan tertinggi, Panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan dan alat negara di bidang pertahanan. Sama seperti Kapolri, Panglima TNI juga berkedudukan langsung di bawah Presiden. Panglima TNI juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jabatan Panglima dapat diamanahkan secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Untuk mengangkat seorang Panglima, Presiden mengusulkan satu orang nama calon untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sekarang kamu sudah tahu kan perbedaan tugas dan fungsi Kapolri dan Panglima TNI? Selanjutnya, kita melihat perbedaan dari segi gaji dan tunjangan. Kira-kira, siapa yang pemasukannya lebih besar? Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, yang berisi perubahan ke-12 atau Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia, gaji pokok yang diterima oleh seorang jenderal polisi berkisar di angka 5,2 juta hingga 5,9 juta rupiah. Selain gaji pokok, Kapolri juga mendapatkan beberapa tunjangan yang jumlahnya fantastis. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan makanan, hingga tunjangan jabatan. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri mendapat tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kelas jabatan ke-17. Jika melihat daftar tunjangan kelas jabatan yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 yang jumlahnya sebesar 29 juta rupiah, maka total tunjangan kinerja yang diterima Listio setiap bulannya yaitu 43 juta rupiah. Untuk tunjangan keluarga, terdapat nominal yang berbeda untuk pasangan dan anak. Istri dari Jenpol Listio yang bernama Juliati Sapta Dewi Magdalena mendapat tunjangan 10% dari total gaji pokok yang nilainya sekitar Rp593.000. Sedangkan tunjangan untuk anak hanya diberikan maksimal kepada 2 orang saja. Masing-masing mendapatkan 2% dari keseluruhan gaji pokok ayahnya atau sebesar Rp118.000. Salah satu keistimewaan untuk anggota Polri adalah jaminan pangan yang diberikan oleh negara. Dalam setiap bulannya, seorang Kapolri mendapat tunjangan beras seberat 18 kg dan 10 kg bagi istri dan setiap anak.
Ada juga tunjangan uang lauk pauk bagi anggota Polri dengan total Rp60.000. Kemudian untuk Panglima TNI yang saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, besaran gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 memiliki nilai yang sama dengan gaji Kapolri, yakni sebesar 5,2 juta hingga 5,9 juta rupiah. Selain gaji, jumlah tunjangan kinerja dan regulasinya juga sama. Ini berarti Panglima TNI mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kelas jabatan ke-17 yang senilai 43 juta rupiah. Untuk tunjangan keluarga dan tunjangan pangan pun seperti itu. Jumlah tunjangan yang didapatkan anggota keluarga Jenderal Andika nilainya sama dengan tunjangan keluarga Kapolri yang telah dijelaskan tadi. Mungkin agar kedua instansi ini tidak saling iri kali ya, jadi jumlah gaji dan tunjangannya disamakan. Perbedaan antara Kapolri dan Panglima TNI terletak pada fasilitas pribadi yang diberikan negara. Sebagai orang nomor 1 di institusi TNI, Jenderal Andika Perkasa akan menggunakan mobil dinas yang juga dipakai oleh mantan Panglima TNI sebelumnya, Marsikal Hadi Cahyanto. Sebuah mobil jenis SUV Lexus tipe LX 570, mobil dengan plat bintang 4 ini memiliki nuansa warna serba hitam dan memiliki harga jual mulai dari 3,36 miliar rupiah. Sedangkan Kapolri Listio Sigit Prabowo difasilitasi mobil Toyota Land Cruiser tipe V8 yang harganya mencapai 2,25 miliar rupiah. Selain itu, baik Kapolri maupun Panglima TNI telah dijamin oleh negara akan mendapatkan fasilitas lain berupa pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan keamanan, uang pensiun, pemakaman dinas dan uang duka, serta pembinaan rohani dan mental. Ini sih fasilitas super lengkap ya Pedigers. Setelah resmi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu, Jenderal TNI Andika Perkasa akan menempati rumah dinasnya yang baru. Rumah berwarna putih yang berukuran besar ini terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sedangkan Kapolri Jenderal Listio Sigit mendiami rumah dinas yang berjarak sekitar 1 km dari gedung Bareskrim Mabes Polri. Tak diketahui pasti bagaimana spesifikasi dan tampilan di dalam kedua rumah dinas milik Kapolri dan Panglima TNI ini. Karena rumah dinas milik pejabat tinggi pemerintahan memang tertutup untuk media dan masyarakat umum.